Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rafael Fajri dengan NIM 19446051 PT 08305. Di hari ini saya akan mempresentasikan usulan penelitian saya di bawah bimbingan Insinyur Edi Suryanto MSc PhD IPU ASEAN Eng dengan judul Pengaruh Pengemasan Daun Pepaya terhadap Kualitas Fisik dan Sensoris Daging Sapi PO dengan metode wet aging selama penyimpanan 7-14 hari. Pendahuluan, daging merupakan bahan pangan hasil peternakan yang digemari oleh masyarakat. Daging juga merupakan salah satu sumber protein hewani. Wet aging merupakan salah satu metode inovasi pada daging yang dapat meningkatkan kualitas daging. Untuk daun pepaya, merupakan hasil sampingan yang dimanfaatkan setelah buahnya. Daun pepaya merupakan sumber protein nabati. Chiller atau lemari pendingin merupakan alat yang digunakan untuk menyimpan bahan pangan dalam suhu rendah serta dapat memperpanjang umur bahan pangan. Latar belakang, wet aging merupakan metode penuaan daging dengan memasukkan daging ke dalam plastik vakum dan disimpan dalam suhu rendah dalam waktu relatif lama. Proses wet aging dapat meningkatkan kualitas daging dengan proses penuaan daging. Metode wet aging dapat dilakukan dengan penambahan bahan tertentu, salah satunya daun pepaya. Senyawa papain yang terkandung dalam daun pepaya dapat memberikan keempukan pada daging. Penelitian ini dilakukan menggunakan daun pepaya segar. Alasan dilakukan penelitian ini adalah karena penelitian uji fisik dan sensoris wet aging daging sapi dengan pengemasan daun pepaya masih jarang dilakukan. Tujuan dan manfaat. Tujuan mengetahui pengaruh pengemasan daun pepaya terhadap kualitas fisik dan sensoris daging sapi PO dengan metode wet aging selama penyimpanan 7-14 hari. Untuk mengetahui pengaruh lama penyimpanan terhadap kualitas fisik dan sensoris daging sapi PO dengan metode wet aging pada suhu rendah. Mengetahui pengaruh interaksi antara lama penyimpanan terhadap kualitas fisik dan sensoris daging sapi PO dengan pengemasan daun pepaya pada metode wet aging di suhu rendah. Untuk manfaat, penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai kualitas fisik dan sensoris daging sapi PO pada metode wet aging. Penelitian ini dapat memberikan informasi ilmiah bahwa pengemasan daun pepaya dapat mempengaruhi kualitas fisik dan sensoris daging sapi PO pada metode wet aging. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam inovasi metode pengolahan daging sapi. Untuk tinjauan pustaka, sapi PO atau peranakan ongol merupakan salah satu jenis sapi lokal yang sering dimanfaatkan dan dikonsumsi dagingnya oleh masyarakat Indonesia. Sapi PO adalah silangan antara sapi ongol dengan sapi lokal dan termasuk dalam kelas Bos Indicus. Widyartini 2014 menyatakan bahwa sapi PO adalah sapi persilangan antara sapi ongol Bos Indicus dengan sapi lokal. Daging sapi. Daging sapi merupakan bahan pangan dan sumber protein hewani yang memiliki kandungan gizi cukup lengkap. Daging sapi merupakan komoditas pangan yang memiliki kandungan gizi tinggi dengan kandungan air rata-rata 77,65%, kadar lemak rata-rata 14,7%, dan kadar protein rata-rata 18,26%. Prasetyo et al. 2013. Daging sapi berwarna merah, cerah, dan marbling atau perlemaan berwarna kekuning-kuningan. Wiratayanaya 2020. Wet aging. Wet aging merupakan salah satu metode penuaan daging atau meat aging. Li et al. 2021 menyatakan bahwa dalam wet aging atau penuaan basah, daging dikemas secara vakum dan disimpan dalam kondisi dingin. Daging yang telah melalui proses wet aging akan berubah lagi dari segi warna, aroma, keempukan, rasa, dan kadar airnya. Untuk daun pepaya. Daun yang berasal dari tumbuhan pepaya atau Carica papaya. Daun pepaya merupakan sumber protein nabati yang dapat dijumpai di aneka pasar rakyat dan supermarket yang menyediakan beraneka macam sayuran. Citrosupomo 2004 menyatakan bahwa daun pepaya berasal dari tumbuhan pepaya, Carica papaya yang berasal dari wilayah tropis Amerika yang digemari atau diminati hampir seluruh penduduk di bumi. Daun pepaya kerap diolah menjadi beraneka macam olahan masakan di beberapa daerah Indonesia. Daun pepaya juga dapat dijadikan sebagai bumbu tambahan, bahan masak. Daun pepaya juga memiliki banyak kandungan senyawa dan vitamin yang baik untuk tubuh. Milin et al. 2000
11 menyatakan bahwa daun pepaya, karika pepaya, memiliki kandungan antara lain alkaloid, karpainin, pseudokarparin, vitamin C dan E, kolin, dan karbosid. Dan pepaya mengandung satu glukosinolat yang disebut benzil isothiocyanat. Dan pepaya juga mengandung mineral seperti kalium, kalsium, magnesium, tembaga, zat besi, zinc, dan mangan. Selain itu, daun pepaya mengandung senyawa alkaloid karparin, karikasatin, violaksantin, papain, saponin, flavonoid, dan tannin. Dan pepaya memiliki enzim papain yang dapat memberikan tekstur keempukan pada daging. Kali 2007 menyatakan bahwa papain merupakan enzim proteolitik yang diperlukan antara lain dalam industri bir, kornet, farmasi, tekstil, wool, sutra, ekstraksi minyak ikan, dan pembersihan lensa kontak. Proses pengumpukan daging dengan menggunakan enzim papain akan terjadi berubah hancurnya sarkolema diikuti larutnya nukleus dan terjadi penurunan ikatan antar serabut otot sehingga serabut otot terputus-putus dan sifatnya mudah dipisahkan. Akibatnya daging menjadi lunak. Steak merupakan olahan daging yang berasal dari Eropa, kemudian sampai di Indonesia dan banyak disukai oleh masyarakat Indonesia sampai sekarang. Steak adalah potongan daging sapi yang tebal dan dimasak dengan dipanggang atau di pan fry. Putra et al. 2021. Bahan utama dari steak yaitu berupa daging antara lain daging sapi, daging kambing, daging ayam, dan daging ikan. Menurut Fatona et al. 2021. Kemasan vakum. Kemasan vakum adalah sistem kemasan hampa udara dengan meminimalisir kadar oksigen di dalamnya yang kemudian disil atau dipres dengan tujuan menghindari kontaminasi dan memperpanjang umur simpan. Pengemasan vakum cenderung menekan jumlah bakteri, perubahan bau, rasa, serta penampakan selama penyimpanan menurut Adawiyah et al. 2016. Penyimpanan metode aging. Penyimpanan metode aging merupakan penyimpanan yang bergantung pada lama penyimpanan dan suhu yang rendah. Faktor keberhasilan aging daging yaitu waktu dan suhu penyimpanan. Shanghai 2013 menyatakan bahwa penyimpanan sangat berpengaruh terhadap kualitas daging. Lama penyimpanan dalam metode wet aging mempengaruhi sifat fisik dan sensoris pada daging, meliputi kelembutan, daya ikat air, aroma, dan rasa daging. Proses aging dilakukan paling banyak pada jangka waktu 14-40 hari. Semakin lama daging dibiarkan, maka konsentrasi cita rasa pun akan semakin tinggi. Dan daging akan semakin lembut karena enzim natural akan memakan protein penghubung pada daging menurut Putra et al. 2021. Suhu penyimpanan proses aging daging dilakukan pada suhu yang relatif rendah. Penyimpanan pada suhu rendah ini bertujuan untuk menekan pertumbuhan mikrobia pada daging. Suhu optimal pada proses aging adalah 0-4 derajat Celcius menurut Putra et al. 2021. Kualitas fisik. Kualitas fisik merupakan salah satu parameter untuk menentukan kualitas suatu olahan pangan dengan uji kualitas fisik. Kualitas fisik daging dapat diketahui dengan uji nilai pH, daya ikat air, suhu masak, dan keempukan menurut Adiatama et al. 2027. Kualitas sensoris. Uji sensoris merupakan pengujian yang mengandalkan indera manusia untuk menilai kualitas bahan pangan yang diuji. Uji sensoris atau organoleptik terdiri dari warna, aroma, rasa, tekstur, dan juga daya terima atau kesukaan menurut Fadilah dan Sari 2021. Landasan teori dan hipotesis. Landasan teori, daging sapi memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi dan merupakan salah satu sumber protein hewani yang digemari oleh masyarakat Indonesia dan seluruh dunia. Metode pengolahan daging cukup beragam, salah satunya dengan metode aging atau penuaan daging. Metode aging dapat meningkatkan kualitas daging dari segi rasa dan keempukan. Wet aging merupakan salah satu metode penuaan daging dengan cara disimpan pada plastik vakum dan disimpan pada suhu rendah. Pada proses wet aging dapat diberikan bahan tambahan untuk meningkatkan kualitasnya. Salah satunya adalah pengemasan daun pepaya.
Dan pepaya merupakan salah satu bahan tambahan yang sering digunakan dalam industri kuliner yang berfungsi memberikan keempukan pada daging. Untuk hipotesisnya, pengemasan daun pepaya memberikan pengaruh terhadap kualitas fisik dan sensoris daging sapi PO dengan metode wet aging selama penyimpanan 7-14 hari. Yang kedua, lama dan suhu penyimpanan memberikan pengaruh terhadap kualitas fisik dan sensoris daging sapi PO dengan metode wet aging selama penyimpanan. Untuk materi dan metode, penelitian pengaruh lokasi dan waktu penelitian. Penelitian pengaruh pengemasan daun pepaya karika pepaya pada daging sapi peranakan ongol dengan metode wet aging selama penyimpanan 7-14 hari terhadap kualitas fisik dan sensoris dilakukan di Laboratorium Teknologi Daging, Departemen Teknologi Hasil Ternak, Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada. Penelitian akan dilaksanakan pada bulan Maret sampai April 2023. Untuk materi, alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pisau, telenan, timbangan digital, tisu masak, cooking towel, plastik vakum, polietilin, spidol permanen, alat vakum, vakum sealer, lemari pendingin sealer, kompor gas, pen atau teflon, penjepit makanan, sendok, timbangan analitik, pH meter, penetrometer, jangka sorong, gelas beker 50 ml, gelas ukur 50 ml, timer, kertas saring, plat kaca, plastik mika, kertas milimeter blok, burner brazzer, timbangan, oven, termometer, tisu, piring, penyajian, dan lembar kuesioner. Untuk bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu daging sapi PO, daun pepaya, garam, merica, sampel daging sapi wet aged mentah dan matang, aquades, serta larutan buffer, fosfat, pH 4 dan 7. Untuk metode sendiri, persiapan sampel yang digunakan dalam pembuatan daging wet aging adalah daging sapi PO dan daun pepaya. Sampel yang digunakan dalam pembuatan steak adalah daging sapi wet aging, garam, merica, semua bahan ditimbang sesuai dengan takaran yang digunakan. Untuk proses wet aging daging sapi, daging ditimbang dengan berat 500 gram sebanyak 2 potong, masing-masing potongan dibagi, kemudian dikemas dengan daun pepaya hingga menutupi seluruh permukaan daging. Daging yang telah dikemas dengan daun pepaya secara merata, kemudian dimasukkan ke dalam plastik polietilin, lalu divakum menggunakan mesin vakum. Setelah itu dimasukkan ke dalam lemari pendingin dengan suhu 4 derajat dan disimpan selama 7-14 hari. Untuk pembuatan steak menggunakan daging melalui proses wet aging selama 7-14 hari. Potong daging menjadi bagian yang lebih kecil, panaskan pan atau teflon, dan berikan sedikit minyak. Daging diletakkan di atas pan dan ditunggu beberapa saat supaya membentuk crust pada permukaan daging. Lakukan hal yang sama setiap sisi daging. Kemudian daging dibasting menggunakan butter. Setelah matang, daging steak diistirahatkan atau di resting terlebih dahulu supaya daging tidak terlalu tegang dan memberikan waktu kepada daging untuk menyerap kembali jusnya. Untuk pengujian kualitas fisik, uji nilai pH dilakukan menggunakan pH meter. Daya ikat air mengacu pada metode BEM. Uji susut massa dilakukan dengan menimbang sampel seberat 25 gram, kemudian dikemas secara vakum dan dimasak pada suhu 90 derajat Celcius selama 30 menit, lalu didinginkan dalam keadaan tertutup dan ditimbang beratnya akhirnya. Uji keempukan daging dilakukan menggunakan alat burner bachelor. Pengujian kualitas sensoris. Uji kualitas sensoris dilakukan oleh 12 panelis semi terlatih berumur 22-61 tahun berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Panelis diberi kuesioner sebelum melakukan analisis yang harus diisi dengan saat pengujian sensoris daging sapi wet aging dengan pengemasan daun pepaya. Data indikator kualitas sensoris yang diambil yaitu warna, aroma, rasa, tekstur, dan daya terima. Skala kesukaan uji sensoris terdiri dari skala yang sangat tidak suka diberi skor 1, tidak suka diberi skor 2, netral diberi skor 3, suka diberi skor 4, dan sangat suka diberi skor 5. Untuk
Untuk analisis data, data hasil pengujian kualitas fisik akan dianalisis menggunakan analisis rancangan acak lengkap pola faktorial. Data hasil pengujian kualitas sensoris akan dianalisis menggunakan analisis Fuji fragment. Hasil analisis yang menunjukkan perbedaan yang nyatanya signifikan akan diuji lanjut dengan Duncan New Multiple Ranger Test atau tes DMRT. Berikut adalah daftar pustakanya. Sekian presentasi dari saya. Apabila